Gaya banget tadi turunnya Wih, di Bali. luar biasa emang kampus gue mau PPO. Nonton di bioskop Pasar Lama kan? Ya. Itu gimana pengalamannya PPO pas nonton di... Itu kalau yang zaman nonton tuh zaman kecil sih, zaman. Oh itu justru zaman kecil ya? Kecil. Tahun berapa Pak? SD. Masih ingat nggak tahun berapa? Di bawah 2000 pastinya ya? Di bawah 2000 mungkin 9 Puluhan, 98, 95, 95an, oh. iya. Gue belum lahir itu PPO. atau 94. Wah, serius lu? Tua banget gue ya. Itu gue belum lahir. Terjun di profesi itu gitu kan. Ya. Itu selama berapa lama itu PPO belajar itu di sana? Duh, lama banget ya. Oh, lama banget ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun ada kali ya? 5 tahun kali. 5 tahun. Dah luar biasa berarti 5 tahun. Hai teman-teman, gue Danu. Kali ini di podcast kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih ya Pak PO. Iya, Sebenarnya sama-sama. namanya Pak Thohir ya. Iya, Cuman karena gue terbiasa dengan manggil Pak PO sampai sekarang jadi kayak ke bawah gitu tuh dengan nama Pak PO. Nama Iya. aslinya mah Muhammad Thohir ya. Muhammad Thohir. Betul. Kadang dipanggil Toing ya. Toing ya. Itu berasal dari mana? Emang dari kecil manggil? Itu waktu sekolah sama kuliah. Oh. Jadi biasanya kalau yang manggil Toing itu antara teman sekolah atau teman kuliah. Gitu. Oh. Jadi gua manggil Pak PO untuk seterusnya biar teman-teman tahu. PO itu bukan artinya PO bus, iya kan, bukan. Tapi project officer karena dia pernah jadi project officer, terus kayak gue mulai terbiasa manggil dia Pak PO, jadi kayak lebih enak aja gitu tuh daripada pakai nama asli atau Om Toing gitu misalkan. Gue lebih seneng manggil Pak PO. Ya, oke. Aduh, ini gue sempat lihat Pak PO ini lagi jalan-jalan di belakang Kasemen itu Pak PO. Itu di mana Pak PO? Itu sebetulnya di Bali. Wih, di Bali. Di Bali. Cuma kayak pengen apa ya? Pengen punya mimpi bisa nggak sih gitu kota Serang seperti Bali gitu. Wih, indahnya. Gitu makanya pas upload di status WhatsApp itu udah gua ini aja lagi di belakang Kasemen. Mana di Kasemen kan ada Pantai Gope kan gitu tuh. Jadi kayak masih familiar lah gitu, masih make sense lah gitu kan. Iya. Ada pantai-pantainya di Kasemen. Kemarin itu turun gunung, dari gunung apa itu Pak PO? Kemarin Banget tuh. Saya lupa nama Gunungnya? gunungnya, tapi itu di daerah Bogor. Oh, daerah Bogor. Oh, itu kegiatannya ngapain? Itu Jalan-jalan teman-teman wartawan ya di Provinsi Banten diundang sama PT Astra Tol Tangerang Merak. Itu untuk semacam kayak apa ya? Gathering lah gitu. Gathering wartawan. Selama 2 hari kegiatannya. 2 hari. Hari ke setengah hari di Tangerang, lalu setelah itu malamnya ke Bogor itu. Ke gunung gitu. Itu kayak camping kah atau emang naik gunung terus turun lagi gitu? Dia kayak tempat glamping gitu sih. Oh, glamping. Nah kebetulan si pengelola glamping itu dia binaan PT Astra. Gitu. Pasti ada kayak outbound gitu kan ya? Atau emang cuma outbound kemarin sih enggak ya. Kemarin itu kegiatannya cuma ini trekking, jadi kita jalan kaki menyusuri dan menyusuri sungai, menyusuri hutan. Oh, hutan. Terus kemudian ujungnya ada curug, ada ada curug juga, air terjun. Bagus ya. Kayaknya gua lihat status Pak PO ini kebanyakan jalan-jalan ini. Karena sebelumnya sempat ke pulau ya kan? Pulau Pecang. Pulau Pecang ya. Itu tuh di ujung kulon kan, di ujung kulon. Ujung Kulon, betul. Jadi di ujung kulon, terus dari ujung kulon nyebrang dulu ke Pulau Pecang gitu ya? Iya. Dari Sumur.
Oh dari Sumur malahan. nyebrang ke Berarti bukan ke Pulau Pucang. TNUK dulu ya, dari Sumur aja. Kalau nggak salah Pulau Pucang itu bagian dari TNUK ya kalau nggak salah ya. Oh bagian dari TNUK. Tapi nyebrangnya lewat Sumur. Ya, jadi daratan di apa? Pandeglang, maksudnya paling ujung di apa? Di pesisirnya itu Sumur. Jadi kalau mau ke pulau itu ya harus dari Sumur gitu titik ininya berangkatnya. Ya. Itu durasi perjalanannya berapa? Lama kah atau? Sekitar 2,5 jam lah. 2,5 jam. 2,5 jam. Oh, itu termasuknya jauh ya? Lumayan. 2,5 jam ya. 2,5 jam. Oh gila ya, ternyata 2,5 jam ngeliatin lautan terombang-ambing. Ya. Pusing nggak itu? Enggak sih, enggak terlalu, malah kayak seneng gitu sih. Kalau ombaknya rada gede malah kayak seru gitu. Oh. Itu bukan pengalaman pertama kan kayak naik kapal selama itu untuk ke pulau? Bukan, kalau naik kapal sih pernah dulu juga ke Pulau Tunda ya, yang Pulau di Tunda. Kabupaten Serang pernah. Oh Itu iya. durasi waktunya dari Karanghantu ke Pulau Pulau Tunda mirip-mirip juga, sekitar 2,5 sejauh itu juga jam, ya? sampai itu. Oh. Dan mirip, nggak ada sinyal juga sama dia tuh. Pulau Pucang sama Pulau Tunda tuh gitu. Pulau Tunda. Yang ngebedain, kan udah pernah ke Pulau Tunda, ke Pulau Pucang, yang bedain Pulau Pucang sama Pulau Tunda apa? Yang Papa Kalau rasain? Pulau Pucang karena dia pulaunya itu kayak semacam tertutup sebetulnya. Jadi si ombak dari laut lepas tuh nggak masuk. Jadi dia ombaknya lebih tenang. soft, lebih tenang. Oh. Jadi ombak tenang, kemudian jernih, masih bersih banget lah. Gitu. Pantainya kayaknya bening ya. Soalnya gue sempat ngeliat video Pulau Pecang itu kayak, wah ini bening banget. Ya, Ditambah kayak wisatawannya nggak terlalu banyak ya, atau gimana itu Pak? Ya. Oh karena wisatawan juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak. Tapi kalau sekarang katanya Sabtu Minggu selalu rame sih. Pas Pak PO kesana bukan Sabtu Minggu ya? Kemarin Jumat. Jumat. Jadi kayak belum nggak kelihatan rame wisatawan lain ya? Ya. Oh, di situ ada apa aja Pak Peo? Ada biasanya kan kalau di pulau karena gue pernahnya Pulau Kecil Merak ya, suka ada monyet kan? Gue malah belum pernah. Belum pernah. Biasalah zaman sekolah pernah kesana. Zaman sekolah tuh biasa buat jalan-jalan karena deket terus murah juga kan. Itu ada binatang-binatang nggak di Pulau Pecang? Ada binatang apa namanya? Burung merak kah atau gimana? Burung merak ada burung merak. Ada burung merak. Ada burung merak ya? Burung merak katanya ada ini juga apa namanya? Banteng. Oh. Cuma pas kita kesana bantengnya kayak lagi tidur sih. Oh. Jadi nggak ketemu. Nggak ada. Yang ketemu cuma kotorannya aja. Jejak-jejaknya ya. Kotorannya itu kalau kata orang situ, ini kayaknya ada 2 mingguan lah karena sudah kering kotorannya gitu. Berarti banteng liar kan? Ya. Banteng liar. Kalau yang burung merak sempat ngelihat, cuma karena jauh ya, dan kita nggak boleh terlalu dekat, karena masih banyak binatang buas, jadi ya cuma mandang dari jauh. Binatang buasnya apa emang? Ya mungkin ada kayak singa gitu, harimau. Mungkin kali ya. Oh, jadi si pemandunya yang ngomong iya. Khawatir ada binatang buas gitu. Kalau burung-burung lain ada nggak kayak burung-burung? Burung banyak. Termasuk burung apa tuh yang ada itu loh. Pelikan. Pelikan ya namanya. Iya pelikan kalau nggak salah. Yang kantongnya ini kan, kantongnya gede kan buat yang ada di kartun Nemo tuh. Yang buat nyimpen ikan gitu tuh makan. Pelikan kalau nggak salah ya. Pelikan. Elang juga. Elang ada. Sempat lihat. Oh kayaknya emang banyak habitat binatang liar ya di sana ya, di Pulau Pecang ini ya. Iya. Untuk luasnya luas banget nggak sih Pak Peo itu Pulau Pecang? Nggak terlalu luas sih karena pas hari kedua itu kan keliling pakai perahu tuh. Oh perahu. Perahu buat ngeliat sunset tuh. Itu nggak terlalu nggak terlalu luas. Terlalu luas. Oh, tapi di area sekitar Pulau Pecangnya itu bisa untuk kayak menyelam nggak sih? Dia sekitar area Pulau Pecang. Bisa. Itu kemarin ada itu juga, ada apa? Snorkeling juga.
Cuma karena ada 2 pilihan harus milih tuh salah satu. Antara snorkeling sama ke savana. Savana tuh yang tempat banteng itu. Terus? Karena snorkeling gua udah pernah waktu di Pulau Tunda, jadi rasanya kayak gitu doang gitu ya. Terus? Kalau savana mah kan nggak bisa kita dapatkan di tempat lain gitu, cuma ada di situ. Maka gua milih udah ke savana gitu. Oh, berarti itu pilihan individu bukan kelompok? Ya, jadi waktu itu disuruh milih gitu, siapa yang mau ke savana, siapa yang... Itu yang paling banyak milih savana atau snorkeling pada saat itu rombongan PPO? Nggak tahu ya, nggak. Berarti pas ke savana nggak rombongan atau emang sendiri? Rombongan juga. Rombongan tetap. Tapi banyak nggak yang di savana kan PPO bisa lihat tuh? Lumayan. Ada mungkin 10-an ada 30. kali ya? Oh 30? Karena sekitar 100 sih kita kemarin. Berarti lebih banyak snorkeling kalau kayak gitu. Gua kira kayak 30. Kan ada juga yang itu, yang apa? Yang tidur. Oh, ada yang memilih untuk tidak ikut? Ada, karena dia waktu malamnya itu mancing dari jam 12 sampai jam 5. Buset. Mancing di tengah laut? Tengah laut. Oh. Kayak lomba gitu, lomba. Gua kira kayak cuman buat hobi gitu tuh ngerasain. Terus PPO enggak mancing? Enggak, karena enggak tertarik, terlalu suka mancing. Itu kelihatan nggak yang teman-teman yang mancing hasilnya? Banyak dapatnya, lumayan. Oh, ikan. Jadi apa? Pas subuh tuh gue bangun berisik-berisik, apa ini? Ternyata lagi pada bakar ikan. Gitu. Jadi walaupun gue nggak mancing, gue dapat ikan. Ngerasain. Tapi sampai subuh tuh luar biasa ya. Kayak berarti ya kapalnya berbeda atau kapal yang sama saat nyebrang pas mancing? Kita pakai 3 kapal. 3 kapal. Kapalnya tetap sama, cuma satu pergi gitu untuk mancing. Ya. Oh, peralatannya gimana peralatan mancingnya? Kalau peralatan mancingnya dari sendiri-sendiri. Oh, berarti emang dari awal udah niat untuk memancing ya? Ya, memang di agenda sudah dianjurkan, sudah sarankan, sudah list, diumumkan. Oh, diumumkan. Salah semua gue. Sudah diumumkan panitia bahwa mau ada lomba mancing lah gitu. Lomba mancing berarti dapat ada hadiah gitu? Ada hadiah. Ada. Berupa apa? Kemarin kalau nggak salah kompor ya Pak ya? Oh, kayak dompet gitu ya? Iya dong. Oh, kompor kipas angin. Yang dapat cowok. Yang menang cowok. Ya buat istrinya lah. Kalau yang dapat cowok. Berarti yang dapat hadiah cuman yang mancing doang, yang kayak ke savana snorkeling emang nggak dapat ya? Atau emang ada? Enggak, karena itu mah khusus yang mancing aja. Oh. Jadi memang lomba mancing, yang menang yang paling banyak, walaupun dia secara berat misalkan kurang gitu dari yang lain, dia tetap menang. Oh, gitu. Berarti nggak ada acara khusus untuk kayak door prize gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman pas lomba mancing doang ya? Mancing doang. Makanya karena ada hadiahnya mungkin banyak yang minat untuk ini juga sih ya, untuk mancing. Iya. Tambah bakal dapat ikannya juga kan, nggak ditambah merekanya hobi juga. Oh iya sih, benar. Berarti umpan segala macam masing-masing ya? Umpan disediain. Oh, disediain sama itunya. Sama guide-nya. Oh, guide-nya. Oh, tetap dipandu sama guide ya untuk mancing. Iya. Tapi Bapak Ewo sendiri pernah nggak mancing di? Mancing pernah. Waktu kecil juga suka mancing. Oh, justru suka mancing. Tapi ya di sekitaran rumah lah ya. Kalau waktu kecil kan paling di sawah gitu. Di mancing ikan betik gitu. Ikan betik kok tahu? Ikan betik kan sempat ya. Iya, zaman dulu senang karena sering dapat gitu ya. Kalau zaman sekarang kok gua nggak pernah dapat gitu. Bikin kesel kan. Berarti setelah itu kan dari kecil kan mancing batik, betik, sepat segala macam. Iya. Yang setelahnya itu mancing apa? Mancing ikan mujair kah atau? Nggak pernah. Jadi setelah lulus SD ya udah nggak pernah lagi tuh sampai kuliah. Nah sampai kerja tuh nyoba kerja mancing memang lagi. Beberapa temen suka mancing jadi ya kayak ke bawah-bawah gitu. Gitu aja sih. Ternyata malah kayak nggak terlalu hoki gitu ya. Nggak terlalu hoki. Dapat ikannya ya. Entah karena nggak hoki atau karena umpannya ya. Karena umpannya ya. Kata beberapa temen yang suka mancing itu beda ikan beda umpan gitu. Jadi kalau umpannya salah bisa jadi walaupun dia
ahli gitu mancing bisa nggak dapat katanya gitu. Karena umpan sangat berpengaruh ya. Berarti udah nggak terlalu hobi mancing lagi sekarang mah ya? Atau Nggak. Udah nggak? Gara-gara nggak suka dapat ikannya lagi ya. Ya, itu tapi juga mancing ke karangan tuh pernah nggak? Kan banyak waduk gitu tuh. Enggak pernah. Balong-balong gitu. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh karena gua dulu pernah pas kecil ya, sering diajak sama bapak untuk mancing. Mancing di sana tuh di karangan tuh, mancing ikan mujair. Itu asal muasal bapak gua tiba-tiba suka mancing tuh gara-gara gua. Karena pas SD kan lingkungannya pada suka mancing kan, karena rumah gua dekat kali kan. Jadi kayak nyoba mancing, malah apa sih, bapak gue yang ketagihan untuk mancing, ngajak gue sering dapat kali. Ngajak ke sana karangan tuh kan, banyak waduk banyak balong-balong gitu kan, yang kayak sebenarnya mereka tuh kayak budidaya mujair, cuman kayak boleh dipancingin gitu tuh, dibayar sekian gitu, ntar terserah, ada yang bukan di kilo, ada yang dapat sesuai hokinya gitu tuh. Kalau dapat banyak ya udah dapat banyak gitu tuh mujair. Pada saat itu tuh itu pernah kayak dapat banyak banget ikan mujair. Tapi justru setelah kayak sering diajak mancing sama bapak gua malah jadi gak suka mancing. Itu karena ini sih ya, karena bosen. Iya kali, karena bosen sama awal-awal kebawa temen kali nyoba-nyoba mancing gitu tuh. Karena kalau sama teman kan asik ya. Kalau sama bapak gimana? Aduh. Mau bercanda susah. Iya lagi. Jadi kayak cuman ngikut aja mancing. Kayak udah nggak menemukan rasa suka lagi gitu tuh. Kayak udah kayak emang bukan hobinya mungkin ya gue untuk mancing pada saat itu. Nah, PPO kan sempat ke Bali ya. Ya pas tahun kemarin kalau nggak salah 2024 ya. Tahun 2024 ya. Kemarin. Itu tuh dalam rangka, kalau nggak salah dalam rangka lomba bukan sih? Iya. Lomba, betul. Itu lomba apa, Pak? Nama lombanya itu lomba karya jurnalistik investigasi. Investigasi. Berarti lebih ini dong, investigasi tuh bentar. Gua masih sulit membedakan berita investigasi sama berita hard news. Bedanya apa itu? Kalau hard news tuh berita yang lebih banyak mengungkap tentang peristiwa yang saat itu gitu. Kayak misalkan kasus tabrakan, peristiwa tabrakan misalkan gitu, atau perampokan atau peresmian gedung atau apalah gitu. Dia akan terasa basi kalau dibacanya besok. Gitu. Cepat basi gitu ya. Ya, itu hard news. Kalau investigasi dia lebih mengungkapkan skandal, mengungkap pelanggaran hukum gitu-gitu. Iya. Jadi biasanya kejahatan yang ditutup-tutupi dibongkar lah gitu kurang lebih. Soalnya iya sih, gue pernah dengar sesuai dengan kata Pak PO di pembahasan Tempo, gue sempat dengerin podcastnya. Ya kayak gitu, ya nggak jauh beda dengan istilah tadi Pak PO yang ngejelasin kan untuk investigasi. Berarti yang Pak PO submit yang berita investigasi ini, berarti itu real atau emang khusus lomba aja atau gimana Pak PO? Itu sebetulnya liputan barengan. Jadi saya dengan beberapa kawan jurnalis itu ngebentuk klub, namanya klub jurnalis investigasi Provinsi Banten. Di provinsi lain ada juga KJI itu. Nah, biasanya setiap tahun kami suka ada project gitu, project liputan investigasi. Jadi nggak cuma sendiri, jadi barengan liputannya, karena biasanya liputannya juga secara area itu luas, nggak cuma di satu daerah, misalkan nggak cuma di Kota Serang. Iya benar. Narasumbernya tersebar di beberapa wilayah, jadi kalau sendiri tuh
pertama repot, kedua juga butuh waktu yang lebih panjang gitu. Kalau barengan kan bisa, misalkan gue di Serang, ya udah gue konfirmasi yang ada di Serang sumbernya gitu. Iya benar ya, biar yang efektif. Di Pandeglang begitu juga gitu. Jadi itu istilahnya project barengan ya untuk yang barengan. hasil tulisnya ini ya. Ya. Itu kalau berita investigasi berarti halamannya sangat banyak dong Pak Peo? Lumayan. Iya. Kisaran? Agak panjang. Kemarin itu mungkin kalau pakai Word A4 itu sekitar 4 lembar kali ya. Oh 4 lembar? Gue malah mikirnya kayak puluhan lembar gitu tuh. Oh ternyata 4 lembar ya. Kalau yang puluhan lembar mungkin nggak cocok buat kan kami tuh yang tergabung di klub jurnalis investigasi itu wartawan yang di koran ya, wartawan koran, wartawan online. Jadi kalau terlalu panjang mungkin juga nggak muat, kalau di koran itu kan terbatas. Oh iya benar ya. Iya. Oh gue nggak mikir ke sana sih. Ya, benar. Kecuali mau dijadikan buku gitu. Oh itu beda lagi. Kayak misalkan karya Bondan Winarno kan pernah bikin tuh investigasi soal penipuan cadangan emas. Itu dia jadi buku tebal banget lagi bukunya. Itu baru lebih apa ya, panjang banget berarti ya kalau sampai buku mah ya. Lebih kalau di apa namanya, kalau kita ngelihat karya investigasi di misalnya di dunia ya, yang ditulis oleh wartawan Amerika misalkan, itu memang panjang-panjang dan banyak yang dijadiin buku gitu. Nah kalau di kita tuh mungkin mirip-mirip kayak Tempo lah gitu. Tempo kan juga panjang tapi nggak terlalu seperti buku gitu ininya gitu. Tetap kayak nggak terlalu panjang banget ya. Tetap nggak sampai satu buku. Nah kebetulan kemarin yang mentorin kami juga wartawan Tempo juga, Mas Agung namanya. Jadi beliau ngasih arahan, ngasih masukan harus bagaimana gitu. Berarti Pak Peo nih si karya berita hitungannya karya ya kan? Karya berita investigasi ini berarti sudah termuatkah atau emang baru dibikin? Sudah termuat. Jadi sudah termuat di berbagai macam media, tadi kan media cetak, media online, baru disubmit ke lomba ini. Baru diikutkan ke lomba. Diikutkan ke lomba. Terus itu otomatis itu kan nasional ya? Ya, nah, itu otomatis banyak banget kan yang nge-submit. Ya. Itu Pak Peo nge-submitnya atas nama klub tadi atau sendiri? Atas nama sendiri, tapi disebutkan juga kalau itu karya barengan. Barengan. Gitu. Itu berarti pas Pak Peo istilahnya diundang ke Bali, itu hitungannya karantina kah atau kayak nominasi kah atau gimana itu? Pemberian ini, penganugerahan gitu. Oh, penganugerahan. Berarti kalau penganugerahan udah fix dong siapa bakal jadi pemenang gitu ya? Ya, tapi waktu diundang itu belum tahu. Oh, belum tahu. Belum dikasih tahu sama teman-teman ICW kan, yang ada ini ICW kan. Belum dikasih tahu tuh kalau menang gitu. Cuma dihubungin, kamu ini apa namanya, masuk salah satu peserta yang diundang di Bali gitu. Itu lewat telepon tuh? Ya. Oh, terus tanggal sekian bisa nggak? Wah, gua kan dadakan gitu tuh ya istilahnya. Ditawarin ke Bali, siapa sih yang nolak? Iya, kan pasti, gitu ya. Bener, pasti siapa yang menolak. Walaupun gua sudah beberapa kali ya ke Bali, tapi kayak pengen lagi gitu. Kayak punya daya tarik tersendiri ya. Mana itu kan namanya diundang jadi kayak sudah ditanggung semua ya, transportasi segala macam, akomodasi gitu ya. Jadi kayak ya tinggal duduk kayak walaupun menang gak menang ya setidaknya udah jalan-jalan lah gitu kan. Bener. Pikiran gue juga gitu. Walaupun nggak jadi menang gitu, minimal gue sudah di Bali gitu. Udah jalan-jalan. Iya, itu berapa hari itu Pak Peo? Nggak lama, dua hari kalau nggak salah ya. 2 hari. Cuma 2 hari. Oh 2 hari. Itu di luar perjalanan kan? Naik apa nih? Perjalanan, termasuk perjalanan. Oh termasuk perjalanan. Naik pesawat ya? Pesawat. Oh jadi lebih cepat sih kan kalau naik pesawat. Berarti Pak Peo nih udah datang. Berarti ketemu sama nominasi lain ya?
Itu ada berapa total nominasinya? Aduh, lupa ya berapa ya? Sekitar 12 kayaknya. 12-an, 12 ya. 12 orang. Papeo sendiri itu ya. masuk ke kategori apa pas lomba itu? Gua liputan yang memiliki dampak lah gitu. Kategorinya. Kategorinya liputan yang memiliki dampak. Yeah. Berarti yang lain tuh ada kategori lain atau emang ada yang lain juga. Ada 4 kategori. Yang ada yang juara, jadi kalau gue cuma kayak apa ya, juara favorit gitu. Istilahnya. Berarti ada 4 kategori. Papeo dapat liputan yang memiliki dampak. Yang 4 tuh favorit, yang juaranya 1 gitu. Jadi yang 4 itu favorit, ya. Yang juara 1 ada 1 gitu ada tuh. 1. Jadi kayak nggak ada 1, 2, 3, tapi juara 1, sisanya 4 favorit, sesuai dengan kategori 4 itu. Nah dalam satu kategori 1 orang? 3. 3 orang. Nominatornya ya. Nominator. Teger ya. Berarti yang masing-masing favorit itu dapat hadiah yang sama? Atau beda-beda? Sama siapa? Sama misalkan Papeo, di kategori Papeo nih 3 orang itu sama nggak hadiahnya? Yang 3 itu diambil cuma satu aja. Ya berarti Papeo tetap ada feeling bakal nggak menang kan? Kalau kayak gitu mah. Iya, makanya. Kata gue ini kalau apa ya? Kalau mikir malu sih, maksudnya gue datang ke Bali terus nggak juara tuh malu kan. Cuma gue kesampingkan, udah yang penting ke Bali dulu gitu. Gue kira ya ketiga itu menang semua, terus dipilih juga ya salah satu ya. Pikirin gue yang 3 itu dalam kategori itu diundang semua. Nggak diundang? Ternyata enggak. Ternyata memang yang diundang tuh yang sudah fix bakal menang. Cuma panitia nggak ngasih tahu gitu. Biar kejutan ya. Iya. Sama emang biar ini juga sih, kalau diundang semua ya anggarannya cukup mungkin. Tapi gue waktu 2021 ya kalau nggak salah, itu kan dapat juga gue favorit juga. Nah itu 3-tiganya diundang dan memang yang nggak ada yang nggak menang. Yang nggak menang iya datang juga. Nah gue berkaca pada itu tuh. Iya. Jangan-jangan. Makanya wajar Papeo punya feeling kayak gitu kan. Iya. Itu berarti sama-sama diundang kayak di luar kota gitu. Kalau yang tahun 21 tadi, 2021. Di Jakarta. Di Jakarta. Itu Jadi ini setiap tahun tuh beda kota. Beda kota gitu. Penyelenggaranya sama tetap ya. Tetap. Pernah di Aceh tapi waktu itu enggak menang, padahal gue pengen banget sih Aceh tuh. Karena belum pernah yang ke sana. Aceh, ujung Sumatera lagi ya. Tapi selama kegiatan di Bali ngapain aja Papeo selain nominasi lomba kayak gitu? Itu kan nyampe Bali sekitar sorean ya, sore. Acara mulai malam habis Isya mungkin lah kayaknya. Makan dulu, makan malam. Ada gala dinner ya. Gala dinner. Makan terus kegiatan ya. Biasa ada hiburannya, ada musik segala macam. Kemudian udah beres, pulang ke hotel. Nah besoknya baru tuh jalan-jalan tuh ke yang itu, ke Kasemen. Yang belakang Kasemen itu. Gue lupa nama pantai apa ya, tapi kata pemandunya itu dia masih perawan, maksudnya masih baru banyak orang yang tahu gitu. Pantai itu bukan, gue pernahnya yang di Bali itu pantai Jimbaran kalau nggak salah, yang di mana pantai itu bisa ngeliat GWK, patung GWK. Bukan. Itu bukan berarti, karena nggak kelihatan patung GWK-nya ya. Bukan, iya. Itu dia kayak di balik batu cadas itu tuh. Pantainya ya. Ada itunya nggak sih? Kalau pas gue di Jimbaran kalau nggak salah ada ini kan, ada yang jualan, jualan makanan gitu tuh. Jadi kayak sambil makan seafood segala macam sambil lihat sunset. Kalau yang di Jimbaran di sana malah kayak karena belum ramai ya, itu yang jualan cuma satu doang dan dia kayak berbentuk apa ya? Kayak restoran gitu bukan? Atau kayak kayak mirip gitulah restoran lah gitu. Tapi
ya jualannya minuman gitu, gitu sih. Tapi nggak ini kan kayak nggak kursi-kursinya nggak sampai ke pantai kan, tapi di dalam si restorannya itu ya. Di restoran agak tinggi. Nah di bawahnya itu yang di pas pantainya ada juga. Tetap yang ada. Buat berjemur gitu tuh. Oh iya. Itu berarti ada yang tuh banyak bule. Ternyata kalau bule banyak di situ. Ada yang itu nggak surfing nggak? Surfing ada yang surfing. Ada. Berarti kayaknya itu khusus surfing. Buat itu kebanyakan juga. Bule kalau di sana tuh bawa motor ya, kayak udah di kampung sendiri. Ini kayaknya teman saya tahu sih pantai apa yang di Bali kayaknya ini. Soalnya teman gua ada yang di Bali, kerjanya di sana, mungkin dia tahu sih. Iya. Ada yang surfing segala macam ternyata. Terus PPO apa? Ikut surfing juga tuh gimana? Enggak lah. Peralatan nggak punya, terus kemudian pakaian juga nggak prepare gitu. Jadi dia cuma menikmati itu aja sih. Menikmati pantai aja. Menikmati pantainya aja. Itu rutenya kemana aja tuh selain di pantai? Sebetulnya ada beberapa lokasi kalau di agenda itu. Cuma karena waktunya sempit ya, dan harus mengejar penerbangan, jadi cuma ke situ doang sih. Sama ke tempat oleh-oleh sebelum ke bandara. Ke itu, ke apa sih? Keranjang. Krishna. Kalau gue pas itu dua spot. Pertama The Keranjang yang kayak mall gitu tuh macamnya, sama Krishna. Jadi ini cerita gue pas di Bali sih. Jadi pas di The Keranjang itu biasa ya kalau ke Bali tuh oleh-olehnya pai susu. Pai susu. Iya, betul. Terus gue lupa harga persisnya berapa ya. Jadi di Keranjang tuh harga pai susunya 22.000 kalau nggak salah ya. Terus pas di Krishna, karena itu kan dua spot untuk belinya kan, dikasih kesempatan 2 spot. Terus teman-teman gue kayak ya udahlah nanti di Krishna mungkin lebih murah kata teman gue kan. Iya tuh, terus kayak pada akhirnya kan gue nggak jadi beli di Keranjang juga kan. Lu termakan hasutan. Iya, bukan cuma gue, yang lain juga kan. Terus pada akhirnya pas di Krishna tuh ngeliat apple pie-nya beda 500 gitu tuh. Lebih mahal 500. Itu aduh, teman gue ada yang menyesal gitu. Aduh, kenapa nggak ada Keranjang gitu tuh ya. Maksudnya kan kalau oleh-oleh kan nggak mungkin beli satu doang gitu kan. Ya, betul. Bisa beli banyak gitu tuh, dan itu lumayan lah gitu tuh. Karena gue juga berpikirnya karena Krishna tuh kayak istilahnya kayak grosiran gitu tuh, tempat-tempat grosiran. Sedangkan yang Keranjang ini lebih kayak ke mall gitu tuh, kayak branded lah gitu istilahnya. Jadi kayak aduh sayang, walaupun ada barang-barang yang di Keranjang tuh nggak ada, tapi di Krishna ada gitu bedanya. Kalau di perbedaan dari Krishna sama Keranjang pas itu tuh ya. Berarti Papua cuma satu destinasi doang ya untuk jalan-jalannya di Bali? Iya. Tapi di sela waktu apa istilahnya? Waktu senggang gitu. Enggak apa-apa, no. Kenapa? Tadi kopinya tumpah. Ketendang di bawah. Insiden. Oke. Tadi apa Papua? Cuman apa tadi yang? Ya di sela-sela waktu kosong gitu. Sama teman kan, gue berdua sama teman kan. Itu gue coba eksplor sekitar hotel gitu. Pengen tahu ke pasar tradisional Bali. Oh iya. Itu gila, tempatnya bersih, rapi, nggak ada becek-beceknya. Tradisional. Tempat tradisional, pasar tradisional. Karena gue orang Serang ya Papeo, jadi Papeo ngomong tradisional tuh gue pikirnya pasar Rau, Iya, pasar lama. Saat wajar sih gue berpikir gitu kan. Iya. Ternyata yang Papeo lihat di Bali malah rapi gitu ya. Rapi, nggak ada becek-becek. Tapi itu dulu outdoor gitu. Dia di gedung sih. Gedung. Ya mirip kayak Rau lah gitu. Tapi dia gedungnya memang arsitek Bali kan kayak gitulah, bagus ya. Iya benar ya. Kayak ada khasnya gitu. Tapi yang gua salut itu, walaupun itu pasar tradisional, ada yang jual ikan segala macam, nggak ada tuh bau gitu. Oh iya, kayak becek gitu. Becek gitu. Bersih. Bersih Berarti banget. ada
petugas kebersihan kayaknya. Ngeliat nggak PPO pas di pasar? Enggak sih, enggak ngelihat. Berarti emang kayaknya mandiri mungkin ya untuk Iya. Tapi kayaknya warganya juga sudah sadar lah. Sadar untuk kebersihan di tempat kerjanya lah, istilahnya tempat jualannya gitu ya. Gua ngebayangin kalau raw kayak gitu, mantap tuh, nyaman. Mantap. Iya. Iya sih, kayak bakal berbondong-bondong untuk belanja juga sih ya ke pasar tradisional, karena itu menjadi sebuah kenyamanan dalam berbelanja ya. Ngapain di sana Pak di pasar tradisional? Tadinya niatnya pengen beli oleh-oleh yang mungkin lebih murah gitu ya, karena di pasar tradisional kan. Ternyata sama aja. Sama aja. Harganya sama. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Itu nggak ke desa Penglipuran nggak Pak Peo? Enggak. Tapi pernah ke desa Penglipuran? Pernah, itu waktu acara BI ya. BI. Itu gimana impresi Pak Peo, kesan pertama ke desa Penglipuran? Bagus, terus bersih juga. Bersih juga emang. Terus kayak rapi tau. Rapi. Terus kan ada yang jualan-jualan kayak gitu ya, kayak apa sih, souvenir kan di tiap rumahnya gitu. Iya. Yang gua salut itu warganya kayak sudah istilahnya kayak sudah kerjasama lah, sudah sepakat kalau ada pengunjung yang datang tuh nggak boleh maksa jualan. Karena gua pas itu sempat kayak ngeliat terus kayak penjualnya welcome, nggak maksa harus beli gitu tuh. Jadi kayak nyaman lah gitu untuk berkeliling gitu tuh. Gua ke situ tuh kayak lagi musim durian gitu tuh. Jadi pada beli durian. Jualan durian jadinya. Dikasih minuman khas itu apa ya? Apa? Namanya tuh. Pokoknya ini apa sih? Apa ya? Welcome drinknya gitu tuh. Tapi kayak itu unik bukan sih ininya. Kayak rasanya kayak pakai sarsaparilla gitu. Enggak. Gue kebayangin sarsaparilla soalnya. Apa ya? Kayak wedang jahe. Pernah ini belum loh? Apa? Minum apa namanya? Cincau. Tapi lo bikin sendiri gitu. Belum pernah kalau bikin sendiri. Cincaunya mah tahu gitu tuh. Nah, itu kayak gitu sih. Kayak gitu. Tapi nggak ada cincaunya atau ada cincaunya? Enggak ada. Maksudnya kalau diilustrasikan gitu. Iya, kebayang sih kalau cincau kayak gitu. Jadi kayak daun yang diperas gitu sarinya. Apa ya, lupa. Ada manis-manisnya? Atau pahit, lebih ke pahit rasanya? Lupa rasanya ya. Udah lama banget, tahun kapan itu berarti? Belum lama sih. 2 tahun yang lalu kali lah. Iya. Berarti yang udah sering banget PPO ya ke Bali ya? Gitu nggak? Enggak sering juga sih mungkin. Gitu nggak berapa? 3 kali ya? 3 atau 4 lah. 3 atau 4. Gue soalnya pernah sekali doang, dan itu karena study tour ya di kampus ya, jadi ya itu sebagai pengalaman pertama gue, dan entah kapan lagi bisa ke sana karena emang sekali gaya banget study tour ya di Bali. Luar biasa emang kampus gue mau PPO. Sampai teman saya tidak mau, tadinya dipaksa untuk mau hampir itu pas mau lulus atau ya semester akhir gitu tuh, jadi jalan-jalan ke Bali. Makanya tadi gue nanya sama perjalanan enggak? Ya sama perjalanan, karena karena pada saat gua itu naik bis. Berangkatnya, pulangnya juga dari Serang ke Bali. Bayangin tuh naik bis berapa? 24 jam. Sehari semalam berangkat. Berarti ke Madura ke apa sih? Surabaya. Gua lupa nama pelabuhannya lagi. Ya pelabuhan. Apalagi gue lupa lagi pelabuhannya. Pokoknya dari Serang subuh-subuh tuh berangkat dari kampus. Terus ya nggak melulu perjalanan, kan ada kayak pemberhentian di setiap provinsi, enggak setiap provinsi sih, kayak pertengahan lah gitu tuh. Sampai di ujung Jawa Timur itu nyebrang tuh udah menjelang subuh, sampai kedengaran kan azan subuhnya tuh ya. Iya. Terus sampai kayak baru mendarat di Pulau Balinya. Waduh, kayak ini kok nggak kedengeran azan gitu tuh. Oh iya. Azannya di Jawa Timur. Emang susah banget di sana ngedenger azan gitu. Bener aja, teman-teman gua kan di sana kan kalau nggak salah sih 7 hari ya, termasuk perjalanan pulang pergi kan. Soalnya kan satu hari kan pulang pergi tuh di sana kalau seingat gua.
kayak selama di sana tuh gak pernah dengar azan. Iya. Memang. Gak pernah dengar azan. Bener. Bahkan hari Jumat juga gak kedengeran itu. Bener. Seingat gue ya. Bener. Tapi ada aja masjid gitu tuh. Ada aja masjid mah di sana tuh. Dan hotel yang gua tempati pun ya ada arah kiblat juga gitu tuh. Jadi kayak walaupun nggak kedengaran azan ya tetap ada apa ya petunjuk-petunjuk untuk sholat lah gitu tuh. Kalau gua beberapa kali ke Bali tuh selalu diongkosin gitu gratisan. Ya. Pertama kali itu ke Bali gua waktu mahasiswa. Jadi ada tugas dari UKM untuk ikut pelatihan jurnalistik tingkat lanjut gitu. Nah, berangkatnya pakai pesawat, pulangnya lewat darat. Naik bis. Pakai bis juga dari Bali ke Jawa Timur, tapi dari Jawa Timur naik kereta. Makanya gue tahu maksudnya ada ini enggak gitu lewat darat tuh sedikit tahu lah gitu maksudnya karena pernah ngerasain. Kayaknya lebih cepet kayaknya kalau naik kereta ya. Turun di Jakarta kan? Jakarta. Lebih cepet kayaknya itu ya. Dari Jawa Timur waktu itu karena temen gue yang ikut pelatihan kan dari berbagai daerah dan dari berbagai kampus kan. Ada salah satunya akrab sama gue tuh dari Universitas Jember tuh. Jadi dari Bali nyebrang ke Jember dulu gue nginep di kampus di Jember gitu. Di kampus yang nginep. Dari Jember kemudian ke Jogja. Nginep juga. Sampai Jogja itu jam 1 malam. Jadi mau nggak mau nginep. harus nginep di situ. Nginep di Jogja. Jogja. Kayak berangsur-angsur ya jadinya. Kok kayak kesannya malah nambah lama ya. Naik kereta. Gue kira bakal kayak bablas gitu terus dari Jawa Timur ke. Kalau jadwalnya berurutan mungkin cepat ya. Karena waktu itu nyampe jam 1 malam tapi jadwal dari Jogja ke Jakarta sore. Kan mager gue. Bingung, ya udahlah. Gue jalan-jalan lah ke Malioboro segala macem gitu. Pada akhirnya yang ikut jalan-jalan dulu ya di Jogja. Tapi itu masih ditanggung atau sendiri kalau yang Jogja gitu? Masih tanggung. Ditanggung. Jadi masih dalam masuk agenda gitu ya. Berhenti di sini di Jogja, berangkat lagi jam segini gitu ya. Waktu itu kenapa lewat darat? Jadi waktu awal tuh pakai uangnya itu uang organisasi. Tadinya kan berharap selama proses di Bali itu uang dari kampus cair gitu tuh. Ternyata nggak cair. Terus akhirnya yaudah uang seadanya aja gitu dan cuma cukup buat jalan darat ya udah. Gitu. Emang Papa ini pengalaman Balinya banyak banget ya. Papa pernah ini nggak sih pas di Bali nggak sengaja nendang aduh apa ya sebutannya gue lupa lagi. Dupa yang biasa kan orang di Bali kan dupa. Suka masang dupa di depan depan rumah gitu, depan bangunan. Itu Papa pernah yang buat sembahyang. Enggak sih. Emang lu pernah? Pernah gue sampai kok bisa? gue nggak ada itu ketendang sama gue benerin terusnya dupanya tuh teman gue kayak ayo nanti gimana lu sampai nendang dupa di Bali gitu tuh kayak nakut-nakutin gue tuh karena nggak sengaja nendang Bali dan gue sendiri pun nggak sengaja yang benar-benar nggak sengaja nendang dupa pas di Bali itu kan karena itu kali pertama gue ke Bali dan nggak tahu ada hal kayak begitu kan di tiap depan rumah tuh masang dupa gitu kan sampai gue hafal aroma dupa kayak gimana kan kalau di Bali. Tapi juga pasti ini kan kayak ada aroma Bali lah. Sejak di airport tuh udah kecium aroma dupa gitu ya. Kayak sebagai ciri khas ya kalau di Bali tuh ya. Kayaknya mereka kuat banget lah ininya secara agamanya. Pernah ini nggak Pak Peo? Gue lupa nama budayanya apa ya. Pas di Bali tuh ngeliat kan ada tuh yang kayak masang
tumpukan-tumpukan buah-buahan gitu, pernah Oh lihat iya. Itu namanya apa? Enggak. Oh nggak sempat lihat. Gue juga belum pernah sempat lihat sih. Itu makanya kalau perayaan-perayaan besar kali ya itu mah. Oh iya bener, perayaan besar ya, iya bener. Pas ini Kecak Bali pernah nonton? Pernah. Tari kecak. Pernah. Itu bagus sih menurut gue ya, karena itu kali pertama juga gue nonton kan. Itu menarik sih. Yang di atas tebing-tebing itu kan? Iya betul, Itu ya? yang ada tribunnya gitu tuh kursinya gitu kayak menghadap ke pantai. Jadi kayak sampai akhir acara tuh ngeliat sunset. Bener-bener. Berarti sama itu. Iya sama, sama lah satu tempat itu tuh. Itu bagus emang di lokasi tarik kecak itu tuh ya. Iya, Itu pengalaman yang baru menurut gue ya, dan menyenangkan itu pas di Bali. Nah setelah PPO ngerasain ya perbedaan di Bali gitu ya. Kalau di Serang PPO suka jalan-jalannya di mana? Serang. Selain di Kasemen, belakang Kasemen tuh. Serang mana ya? Pas ini aja PPO, pas PPO masih zaman-zaman bujangan, masih zaman-zaman main. PPO kan sempat ngerasain ini tuh. Nonton di bioskop Pasar Lama kan? Ya. Itu gimana pengalamannya PPO pas nonton di Itu kalau yang zaman-zaman nonton tuh zaman kecil sih, zaman. Oh itu justru zaman kecil ya? Kecil. Tahun berapa Pak? SD. Masih ingat nggak tahun berapa? Di bawah 2000 pastinya ya? Di bawah 2000 mungkin 90-an, 98, 95-an, 95-an. Oh, gue belum lahir itu PPO. Atau 94. Wah, serius lu? Tua banget gue ya. Itu gue belum lahir. 94, 95 belum lahir lah. 94 95-an. Karena gue ingat waktu itu jadi ada cowok yang suka sama teteh gua gitu. Jadi dia kayak ngebaik-baikin gua gitu lah. Ngajak main gitu Ngajak ya. main terus ngajak ke bioskop. Itu pertama kali banget gua ngelihat bioskop, nonton bioskop gitu di Pasar Lama ya. Masih ingat gak nama bioskopnya apa? Apa ya? Merdeka apa ya kalau nggak salah? Oh, kayak gitu ya. Merdeka bioskop gitu ya. Iya. Oh, itu kan gue taunya pas selama zaman sekarang ya kan, yang dimana banyak yang jualan segala macam. Pada saat itu kayak gimana kondisinya? Kondisi di Sekitar gedung di Pasar Lama. Di Pasar Lama. Dulu itu kan Kan gedung kayak gede tuh. mall gitu. Kayak mall justru ya? Enggak. Mall itu belum ada zaman dulu. Belum ada. Roberta udah ada belum? Baru budur gitu. Kayaknya belum deh ya. Kayaknya sih belum. Kayaknya belum deh. Karena gua inget itu di dekat bioskop tuh ada kayak semacam, kalau sekarang mungkin kayak Indomaret, Alfamaret lah. Itu kayak kita ngelihat itu kayak toko yang mewah besar gitu ya. banget. Macamnya kayak toko terus kayak mewah gitu ya. Mewah besar gitu tuh ya. Zaman itu kan kayak Indomaret, Alfa kan belum begitu ada kayaknya, atau belum banyak. Benar. Belum ada kayaknya sih. Baru toko lontong gitu ya. Pas ngeliat itu kayak kayak gua kalau belanja di situ kayak keren gitu. Iya. Kayak kalau macamnya sekarang tuh kalau orang Serang Cilegon kan kayak belanja di CCM, di MOS gitu ya, Mall of Serang gitu, macamnya kayak gitu. Itu kesan pertama PPO ya. Terus itu jadi sebelum nonton bioskop biasanya beli minuman atau mau bersin gak jadi. Itu gak enak sih. Nanggung banget ini. Bersin gak jadi. Terus jadi kayak beli minuman sama makanan ringan gitu buat di dalamnya. Karena kayak zaman itu kayaknya nggak ada yang jualan popcorn deh kayaknya ya. Cuma nonton tok aja gitu. Jadi nggak beli popcorn gitu, nggak ada? Nggak ada yang jualan. Nah berarti PPO nonton di sana, terus kondisi kursinya kayak gimana PPO? Masih ingat nggak? Kayak tetap tingkat kah atau gimana itu? Tingkat kalau nggak salah ya. Tetap tingkat ya. Tetap tingkat. Ya. Kursinya tuh kayak empuk kah atau gimana tuh yang diingat PPO pada saat itu? Kayaknya kalau yang di Pasar Lama mah empuk ya. Seingat gua. Lumayan nyaman lah gitu. Kalau yang di Royal tuh memang rada udah pada rusak gitu rusak. tuh. Berarti yang ada di Serang pada saat itu bioskopnya ada 2. Yang di Royal sama yang pernah gua nonton ya. Royal sama yang Royal di Pasar Lama. Yang Royal tuh yang di sebelah, kalau nih anggaplah gua jalan nih dari arah Taman Sari. Taman Sari.
lebih enaknya dari arah ini dong, yang Korem itu tuh. Ya itu Taman Sari. Arah Korem tuh kalau belok kanan Taman Sari, lurus ke arah ke Cilame, kiri ke Royal. Ya. Kiri lah gua tuh. Ya. Belok kiri lurus, terus mana nih letaknya? Dia letaknya sebelah kanan, mungkin kalau sekarang apotik itu ya, apotik apa sih? Sebelah kanan tuh seingat gua ada gang juga yang pas itu gua sempat melihat ada ATM center gitu tuh. Iya, dekat situ lah. Dekat situ ya. Oh, di sekitaran situ ya. Berarti kayak nggak masuk gang ya, masih di sekitaran situ ya, ruko-ruko gitu ya? Enggak. Berarti masih di sekitar situ. Dia di pinggir jalan gitu. Oh, tetap di pinggir jalan. Jadi kayak di Jalan Raya Royal di sebelah kanannya gitu ya, masih di kanan. Oh, jadi kayak nggak masuk gang. Oh, berarti bukan di ATM Center, maju dikit kayaknya di situ ya. Ini di toko masih ingat nggak ada toko Budijaya? Yang Budijaya yang jualan dulu sih pas gua tuh jualan Tamiya ya. Oh, itu Tohaga, sebelum Tohaga berarti. Sebelum Tohaga. Oh iya. Tohaga kan agak tengah-tengah kan. Agak maju lagi sebelum Tohaga berarti sih. Di barisan kanan ya. Itu berarti bentuknya kayak ruko gitu Pak Peo kalau yang di Royal itu. Gua lupa banget ya ininya. Bentuknya ya. Karena seingat gua cuma sekali ke situ. Kalau yang di Pasar Lama itu beberapa kali ke situ. Berarti yang di Royal ini kurang terawat ya Pak Peo, sampai ada yang rusak kursinya ya, kurang terawat ya. Justru yang di Pasar Lama yang lebih better ya, lebih bagus ya. Itu kan gue taunya pas bangunannya udah ini ya, bangunannya udah kosong ya kan, udah kosong. Itu kan ada 3 lantai ya gue lihat ya. Itu di mana letaknya, ingat nggak Pak Peo? Di atas kah atau di mana? Lantai 2 kayaknya. Oh, lantai 2. Ada eskalator nggak dulu? Enggak. Oh, belum ada. Masih tangga biasa. Tangga biasa. Nah, berarti di dalam gedung itu bukan cuma bioskop dong, ada tenan-tenan gitu nggak yang jualan? Seingat Pak Peo. Gua nggak merhatiin sih ya. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya. Jadi kayak bioskop aja gitu ya. Itu ingat nggak Pak Peo? Rame nggak pada saat itu? Rame. Kayaknya itu salah satu hiburan terhits pada zaman itu kayaknya di Serang ya. Zaman itu kan belum ada bioskop jadi. Bioskop yang kayak sekarang ya mungkin ya. Dan kayak masih paling modern lah mungkin zaman itu. Paling modern dan kayak era-eranya layar tancap ya. Nah iya, saingannya mah layar tancap. Tapi kalau layar tancap kan buat di outdoor ya. Outdoor dan gratis kan kalau kalau layar tancap. Berarti kualitasnya lebih better daripada layar tancap ya kalau yang bioskop ini Pasar Lama ini ya. Karena gue kan nggak tahu ya, taunya udah bangunan kosong aja kan, dan gue udah ngalamin nonton bioskop yang sekarang gitu kan. Papa udah sempat nonton yang bioskop sekarang nggak? Yang 21 Cinepolis itu udah sempat kan. Jadi kebayangkan perbedaan yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Emang nggak jauh beda ya, karena dulu karena sekarang pun masih jadi tempat untuk jalan-jalan untuk hiburan kan. Pada saat Papeo juga kayak gitu kan. Sering-seringnya jadi tempat buat jalan-jalan gitu kan. Mungkin karena satu-satunya bioskop jadi orang kalau mau nonton ya di situ semua gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak pilihan kan. Mau di Cilegon ada, di Serang ada gitu. Betul lebih enak, lebih banyak pilihan kalau sekarang mah. Mau ke Serang ada, di Cilegon ada gitu kan, bahkan di Cilegon ada 3 gitu kan untuk bioskopnya. Papeo masih inget gak pada saat itu Papeo diajak pas kecil ya? Kecil kelas 4 SD. Pas SD berarti sih, atau kelas 5 kali ya. Berarti setelah Papeo diajak-ajak ini pernah nonton secara sendiri nggak gitu? Sama teman. Itu SMP atau masih SD? juga. Tetap SD juga. Oh, sama teman. Ya, sama teman. Filmnya apa sih, gue penasaran tau. Zaman dulu film ini Barry Prima, tahu nggak lu? Oh, gua nggak tahu. Barry Prima. Barry Prima tuh dia tokoh protagonis, pokoknya jagoannya gitu. Dia sering memerankan film apa sih namanya? Istilahnya kolosal. Oh, kolosal. Pendekar-pendekar gitu. Iya, film. Iya, eranya ya kayak karena gue sempat nonton Malampir ya kan dulu di TV macamnya kayak gitu ya. Gitu. Oh, Malampir ada juga kan yang versi filmnya. Tetap film-film Indonesia ya pada saat film Indonesia waktu itu. Lebih banyak ya film-film Indonesia. Papa masih inget gak harganya berapa? Waduh, kayaknya bakal susah nih, lupa. Karena
dulu mah pasti 1.000 aja udah sangat gede ya. 1.000 aja ya, karena gue zaman SD ya 1.000 masih bisa buat jajan ya, kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya pasti di bawah 1.000-nya, mungkin ratusan gitu ya. Mungkin ratusan ya pada saat itu. Yang gue inget kalau kita mau ke Pasar Lama itu, kalau dari arah, kan gue kan di Serang Timur kan, itu kita harus ke Rau dulu. Pasar Rau. Pasar Rau, dari Rau naik beca. Waktu itu gitu, rutenya gitu ya. Karena si angkotnya nggak ke cover sampai Pasar Lama atau gimana? Entahlah. Ya, terus karena gue juga setelah diajak sama teteh sama cowok yang naksir teteh gue itu, setelah itu lebih banyak sama temen-temen gue kan. Nah itu entah temen gue udah tahu duluan atau gimana, jadi kayak semacam ritual lah. Nah kebetulan kalau nonton bioskop itu cuma pas lebaran tuh. Pas lebaran doang. jadi setahun sekali hiburannya. Jadi dari rumah terus ke Pasar Rau dulu naik angkotnya, terus dari Pasar Rau ke Pasar Lama naik beca. Gitu. Karena dulu tuh beca tuh sangat menjamur ya, banyak banget ya. Iya, jadi mungkin belum ada motor juga ya zaman dulu. Belum ada ojek ya? lagi. Belum ada ojek. Jadi masih beca. Jadi biasanya kalau beres nonton itu kita ke SGO, tau nggak lo SGO? Akhirnya ada yang tahu SGO. Gua tahu. Anjir, karena gue sempet tahu SGO tuh. Itu yang di sana berenang. Pegari kan? Iya. Jadi ritualnya itu setelah nonton bioskop berenang. Setelah itu pulang. Gue pernah lagi ke SGO. Gue pernah ke SGO pas SD. Tapi sekarang gue nggak tahu tuh letak persisnya di mana ya? Di dalam ini. SGO. Waduh, di dalam sekolah gitu tuh. Masih ada nggak sih? Gua sempat nonton di film, ada film tuh ya, bukan film Indonesia, film Indonesia, ada film Indonesia tuh syutingnya ada di Serang. Kata gue, wih ini mah SGO gitu tuh, karena gue pernah di situ. Karena SGO kan 2 kolom kan, 1 kolom anak kecil, 1 kolom besar. Itu gue pas SD pernah tuh ke sana naik angkot. Naik angkot tuh, berenang karena diajak teman-teman kan. Soalnya dari arah Kebon Jahe ke SGO sangat dekat kan, cuma lurus doang tuh. Naik angkot tuh, udah tuh berenang. Biasalah, nggak izin dulu gitu tuh. Jadi kayak nggak bawa baju ganti. Bawa baju ganti. Udah tuh berenang pulang dari SGO. Si bajunya ketinggalan, baju basahnya. Terus mama angkotnya karena baik kali ya, ngasih tahu ini bajunya ketinggalan. Terus akhirnya diambil lagi tuh bajunya sama teman gua kalau nggak salah itu, karena bajunya ketinggalan. Ternyata sampai gua pun merasakan gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya SGO, karena sekarang udah banyak banget pilihannya, mungkin masih aktif atau enggak itu. Itu pada saat itu Pak Peo dari SGO kan tadi kan ritualnya ke Pasar Rau, ke bioskop, dari SGO berenang kan. Habis itu udah terakhir pulang. Setelah berenang pulang. Itu berarti masih sama nggak itu? Yang tadi gue cerita berarti masih sama kan, kolomnya satu ininya atau beda? Gue lupa ya kalau jumlah kolomnya ya. Cuman pasti yang pasti sih Pak Peo berenang di kolom yang besar kayaknya ya. Yang besar. Yang pasti di kolom yang besar ya. Karena udah bisa berenang kan. Rame ya kayak pas itu ya. Rame. Oh iya, berarti emang itu Lebaran kan soal. Oh jadi tempat ini ya. Iya, sehari setelah Lebaran. Maksudnya jadi tempat liburan ya pada saat itu ya. Karena pada saat kayaknya dulu Kopassus juga belum ada kayaknya. Mungkin kayaknya belum ada ya. Dan Serang City juga belum ada kan. Bisa jadi opsi kan. Yang di sekitaran Serang. Karena pada saat itu sih gue hari-hari biasa ya, hari-hari sekolah gitu. Jadi sekalinya ke sana ramenya tuh ada yang latihan renang, latihan berenang gitu. Ada juga bocil-bocil, ada cuman nggak rame. Jadi gue belum pernah ngalamin yang dimana itu rame banget di SGO ini. Gue belum pernah ngalamin itu, ternyata. Dan sampai sekarang setelah dari kecil itu ya. Ke SGO sampai sekarang belum pernah tuh nginjak lagi ke SGO. Dan gue pengen banget, maksudnya mengenang memori zaman dulu ya. Mas, apakah masih sama gitu?
dengan yang gue ingat atau beda? Atau udah beda. Kalau gue masih sama, kan sempat jadi tempat syuting ini ya, tempat syuting film kan, di SGO ini. Anjir kata gue, ini ternyata sama ini SGO yang gue terakhir kesana, sama kayak lukisan-lukisannya lah gitu tuh, kondisi kolamnya lah, nggak ada yang beda gitu, jauh beda gitu dari ingatan gue ya pada saat SD itu tuh. Karena pas itu juga ya cuman main-main air doang gitu, karena gue nggak bisa berenang ya, cuman main-main air. Sampai sekarang? Iya. Karena cuman apa sih, main-main doang tuh SGO. Dan gue juga nggak tahu itu arti SGO apa ya, panjangan. Iya, gue juga nggak tahu ya. SGO mungkin itu sekolah guru olahraga mungkin nggak tahu. Iya. Gue juga karena tahu dari temen doang gitu tuh. Ke SGO gitu tuh. Jadi kayak dari mulut ke mulut aja gitu tuh. Terus akhirnya kesana gitu tuh ya. Karena ya era-era informasi itu ya dari mulut ke mulut kan gitu ya, tuh. Ya zaman itu kan belum ada internet ya. Ke tempat jauh banget lah, tahun 90. Iya, karena tempat bermain Serang pada saat itu minim gitu kan. Sekalinya ini pun paling alun-alun gitu kan. Yang pada saat gua kecil pun alun-alunnya belum serapi sekarang. Masih banyak PKL kan di dalam ininya, di dalam track joggingnya dulu tuh ya, pas gua sempat main-main ke alun-alun, yang dimana dulu tempat joggingnya itu malah di area luarnya itu tuh. Jadi di dalam? Jadi kayak alun-alun barat, alun-alun timur. Jadi tempat jogging Car Free Day-nya tuh ngitarin alun-alun barat sama alun timur dulu tuh gua sempatnya pada saat itu, sampai ada yang jualan jangkrik dulu tuh. Papa nggak sempat kayak apa? Kayaknya karena udah ini sih ya, udah gede ya. Udah gede ya, karena pas itu masih udah kuliah lah. Udah kuliah. Karena gue pada saat itu musim-musim jangkrik, jadi ada yang jualan jangkrik dulu tuh pas kayak hari Minggu gitu kan. Berarti nggak dipagar kayak sekarang? Tetap dipagar nggak? Aku lupa ya dipagar atau nggak. Kayaknya dipagar deh PPO. Jadi kalau penjual jangkrik tuh yang di tempat Plang Aja Kendor. Seingat gua di situ tuh dulu tuh yang jualan jangkrik. Jadi banyak tuh yang penjual jangkrik tuh, sampai ada bambunya buat naruh jangkrik, terus kayak ada kotak khusus jangkriknya gitu buat naruh jangkrik. Yang padahal kan jangkrik umurnya nggak panjang ya gitu tuh. Beli jangkrik tuh hanya untuk diadu doang. Dikili terus diadu. Apa sih, bambunya dipertemukan gitu tuh ya. Dua bambu dikilik terus maju terus ngadu-ngadu, abis itu udah gitu tuh sampai giginya poala segala macam gitu tuh. Nggak tahu ya. Itu tuh padahal tapi senang kita zaman dulu ya. Iya, karena gitu itu ya karena musimnya ya gitu tuh. Karena musimnya ya sampai beli-beli jangkrik. Kalau gua malah jangkrik tuh nggak beli, justru berburu nyari. Oh, nyari di sawah. Sawah. Karena dulu mah ini ya, karena banyak gitu ya. Banyak. Karena pasti yang penjual juga kan nyari-nyari di sawah gitu kan. Iya. Karena iya sih ya, itu sebuah sebuah kesenangan pas kecil sih ya, walaupun menyiksa gitu tuh, kayak ngadu cupang gitu tuh. Nggak tahu ya, apa-apa diadu gitu tuh gue pas kecil tuh, permainannya apa-apa diadu. Adu jangkrik lah, adu cupang lah gitu tuh. Apa gitu. Serba diadu. Berarti PPO pas itu tuh udah zaman kuliah ya, yang gua tadi sebut ya, era-era gua main jangkrik ya udah kuliah ya. Itu kuliahnya di Serang atau di luar Serang? Di Serang. Kalau dulu IN ya, kalau sekarang UIN. Oh iya, IN ya, sekarang UIN yang benar. Ngambil apa tuh PPO? Gua ngambil jurusan ini pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Gua kira bahasa Indonesia, karena PPO kan sekarang jadi penulis ya, jurnalis gitu tuh. Ya. Gue malah berpikirnya PPO malah kayak komunikasi gitu tuh. Jadi gue tuh dulu waktu kan gue pesantren kan. Pesantren tuh biasanya ada santri yang kalau udah lulus itu disuruh ngajar. Nah, gue waktu mau lulus tuh pengen sebetulnya ngajar, cuma karena nggak dipilih ya sama pondok, jadi akhirnya ya udahlah gue pendidikan bahasa Arab, kuliah aja. Kuliah aja. Sebentar. Nggak dipilih tuh maksudnya nggak dipilih sebagai pengajar gitu? Iya. Karena kan
Ya nggak tahu lah pertimbangannya. Pertimbangannya ada kualifikasi segala macam. Biasanya setiap angkatan tuh dipilih 1 atau 2 gitu. Jadi guru gitu, ngabdi lah, ngabdi di pesantren. Nah karena waktu itu ini juga sih gua sempet sakit juga waktu itu. Sakit jadi nggak memungkinkan lah secara itu ya, secara fisik. Akhirnya sempet nganggur dulu 2 tahun, baru setelah itu kuliah. Jadi gue pengen jadi guru gitu, kayaknya seru gitu, ngajar gitu ya. Makanya gue ngambil jurusannya guru, pendidikan bahasa Arab. Tapi di pertengahan jalan sekitar mungkin semester 3 lah, atau semester 2, gue baru tahu kalau ada jurusan komunikasi. Jadi kayaknya gue lebih cocok kesini deh gitu tuh, komunikasi. Tapi waktu itu kayak udah terlambat aja gitu untuk pindah juga. Kayak gue nanya ke teman-teman, susah loh nanti kalau pindah gitu-gitulah. Ya segala macam gitu ya, konversi segala macam. Ya udahlah. Udah dia selesain tuh ya. Terus ya akhirnya gue lampiaskan kesukaan gue di dunia tulis menulis ya, terutama itu di UKM. UKM apa? UKM jurnalistik. UKM jurnalistik. Namanya LPM Sigma. Oh iya, LPM Sigma. Masih sekarang tahu ya? Masih ada sampai sekarang. Masih. Lembaga mahasiswa masih ada sampai sekarang. Terus ya akhirnya gue banyak belajar, banyak itunya di situ di Sigma lah. Sama satu lagi di Rumah Dunia. Oh, Rumah Dunia di sana ya, Cipocok itu ya? Di Ciloang. Ciloang. Nama daerahnya. Kira Cipocok. Tapi setelah itu Pak PO menyelesaikan pendidikan bahasa Arab. Berarti Pak PO sudah apa istilahnya ya? Cita-cita itu berubah gitu. Berubah. Betul, ya. Ingin menjadi penulis. Nah, itu gimana Pak PO setelah kelanjutan pendidikan bahasa Arab, karena Pak PO kan istilahnya nggak apa ya, tidak sejalan lah gitu tuh pendidikan bahasa Arab ke karir lah, jurnalistik lah. Apa Pak PO lanjut kah? Jadi waktu itu memang dalam hati tuh ya. Jadi memang orang tuh bisa berubah. Ya pola pikirnya dan lain sebagainya, seiring dengan bertambahnya pengalaman, pengetahuan. Iya benar. Nah waktu itu gua ngerasa, kayaknya gua nggak cocok ya jadi guru gitu. Terus malah lebih seru jadi wartawan gitu. Wartawan. Nah jadi kalau orang itu terlalu banyak ya biasanya kan bosen ya, kayak lu tadi ya, yang mancing itu terlalu banyak lu jadi bosen, jadi gak suka. Bener. Nah gua dulu mungkin pesantrennya agak lama ya, 6 tahun. Jadi untuk hal-hal yang berbau agama tuh gua udah mulai kayak bosen gitu tuh. Makanya gua nyari hal-hal yang lain di luar agama, dan gua menemukan dunia jurnalistik itu tuh. Sama satu lagi dunia sastra. Sastra ya. Terus apa? Karena kalau di Sigma kan cuma diajari jurnalistik kan. Kalau di Rumah Dunia gua jurnalistik juga sastra gitu. Di situ berkenalan dengan banyak penulis lah, maksudnya dari buku-buku mereka gitu, dari buku-buku. Berarti udah dari awal foundernya Gol Agong ya? Gol Agong ya Terus gimana tuh Pak Peo? Ya dari situ kemudian kayaknya gue pemicu gue kenapa pengen jadi penulis juga karena gue baca buku ini Arswendo Atmowiloto. Judul bukunya tuh Mengarang Itu Gampang. Mengarang Itu Gampang. Terus jadi secara singkat di buku itu dijelaskan bahwa kalau lu pengen jadi pengarang itu gampang banget. Caranya begini dikasih tahu tuh di buku itu, begini. Dan baru setelah baca buku itu gue tahu kalau profesi menulis tuh bisa menghasilkan uang. Jadi kalau lu bikin cerpen misalkan atau puisi lu kirim ke koran itu dapat duit.
Padahal pada saat itu Papeo mikirnya menulis tuh hanya untuk hobi gitu ya atau gimana Papeo? Iya, waktu itu karena gua suka Karena nulis suka aja aja, passionnya suka, menulis gitu ya. Jadi passionnya nggak berpikir menulis. kayak ternyata ada loh dari menulis bisa menghasilkan uang lah istilahnya gitu. Bisa jadi kayak profesi gitu. Jadi profesi ya. Kayaknya asik kalau gua berprofesi nulis tapi gua dapat duit gitu tuh. Terus Ya, akhirnya gua mencoba awalnya di dunia ini dulu, sastra dulu. di sastra Gua coba bikin cerpen ya, zaman itu cerpen lah lagi booming itu. Teman-teman gua banyak dimuat di media nasional tuh, kayak zaman dulu mah Aneka Yes, tau nggak lu? Gua nggak tahu. Itu majalah. Jadul banget ya. Aneka Yes itu majalah. Iya, kayak majalah gitu. Terus majalah Hai ya. Majalah remaja gitu kan sih? Remaja, betul. Kayak gadis gitu ya? Ya, gadis, iya. termasuk gadis juga. Gitu. Terus? Ya zaman itu teman-teman gua yang di Rumah Dunia ya, itu udah karya-karyanya udah pada tembus nasional itu, dan honornya lumayan gede gitu. Waduh, gua kapan ya gitu ya. Terus? Nah, gua belajar terus itu, dan pada satu titik gua ngerasa kayaknya sastra bukan bakat gua gitu. Gua kayaknya nggak bisa gitu. Kayaknya gua lebih cocok di jurnalistik deh gitu. Berarti Papeo ngerasa kayak karena stuck atau karena tidak dimuat di media atau gimana ngerasanya ini? Gua ngerasa lebih ke kok cerpen yang gua buat kayak nggak bagus gitu. Oh iya gitu. Jadi kayak indikatornya itu kayak nggak bagus gitu ya hasilnya gitu tuh karyanya. Udah minder duluan gitu. Karena melihat teman-teman yang sudah teman-teman yang lain kayaknya bagus-bagus gitu. Terus ketika berpikir ide juga ya, ide cerita kok kayak yang lain mah keren-keren gitu idenya, gua mah kayak nggak bisa gitu gitulah. Tapi pada saat itu cerpennya tentang apa Papeo? Yang Papeo ingat tentang apa? Ada beberapa yang pernah gua buat, lebih banyak sih soal kritik sosial lah gitu. Soalnya ya Papeo ngomong cerpen itu karena gue berlangganannya majalah Bobo pada saat itu ya. Ya cerita pendek, cerita anak-anak gitu tuh. Tadi ngebayangin ya. Pernah juga bikin cerpen anak dengan tidak tahu dirinya gue kirim ke Kompas dan ya pasti ditolak karena jelek. Karena gue tahu aja cerpen tuh dari Bobo awalnya. Jadi pas Papeo cerita tuh ngebayanginnya itu ternyata bisa kayak hal kayak gitu cerita pendeknya. Bisa yang sangat serius sekali bisa. Nah berarti cerpen itu nggak melulu fiktif ya Papeo ya? Cerpen itu pasti fiktif. Pasti fiksi gitu. Karena cerita dalam cerpen itu cerita rekaan yang dia basisnya bukan fakta, jadi nggak pernah terjadi lah gitu. Iya. Itu cuma karangan. Jadi hanya untuk entertainment ya, untuk dinikmati aja gitu ya. Walaupun kadang ada pesan moralnya kan itu. Ada banyak sekali yang di dalamnya ada pesan moralnya, bahkan kritik gitu. Banyak. Terus akhirnya Papeo sadar tuh ternyata kayaknya bukan di sini passionnya kan. Terus gitu. Gimana titik poin setelah itu kayak kayaknya lebih cocok di jurnalis gitu tuh. Terus gimana Papeo kelanjutan? Nah sejak saat itu kan kalau di Rumah Dunia itu kan kita diajari banyak sekali gaya menulis ya. Dari puisi, cerpen, novel, bahkan skenario film diajarin. Ada. Keren. Teater juga diajarin, melukis zaman waktu itu juga. Cuma karena gue sudah kayak kayaknya gue cocoknya di jurnalistik gitu, maka gue mencoba mendalami lah jurnalistik gitu. Jadi gue itu orang yang nggak bisa melakukan sesuatu tuh secara berbarengan gitu. Dua hal secara berbarengan nggak bisa gua. Belajarnya gitu. Gua tuh harus satu-satu. Makanya kan di penulisan berita sendiri kan ada banyak ragamnya kan. Ada yang hard news, ada feature news. Maka kayaknya gua harus belajar dari hard news dulu. Hard news gua belajar. Setelah
gua rasa kayaknya bisa gitu. Lanjut ke yang lain gitu. Tahapannya gitu kalau gua ya belajar. Berarti kayak nyelesain dulu nih belajar hard news terus nyoba lagi ke bidang lain gitu ya. Sampai kita kayaknya udah menguasain lah gitu ilmunya. Jadi setelah itu kayak naik level gitu ke jenjang berikutnya, bentuk tulisan yang lain gitu. Iya. Berarti pada saat itu ada mentor dong untuk yang ngajarin. Ya. Berarti soft news beda mentor, hard news beda mentor atau sama? Kalau belajar di rumah di dunia itu biasanya yang sudah senior ya, yang sudah lebih dulu belajar dan jadi relawan, biasanya mereka tinggalnya memang di rumah dunia. Itu biasanya kita diskusi sama mereka. Tapi kalau lagi ada Mas Golagong juga suka sama Mas Golagong juga sih. Jadi banyak ya mentor-mentor yang ngasih pembelajaran ya. Pada saat itu belajar di sana, apakah ada kayak beasiswa kah atau karena gratis atau gimana itu pada saat itu Pak PO bisa di sana belajarnya? Gratis. 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 Oh enak dong Pak PO. Gini ya Pak PO, gue selama belajar istilahnya apa ya, desain grafis, fotografi, videografi, filmmaking segala macem tuh dari sekolah, dari kuliah, gue ngerasanya walaupun emang ada istilahnya guru sama dosen, itu tuh gue ngerasanya kayak belum cukup gitu tuh, kayak cuman basicnya doang gitu tuh. Kayak misalkan desain grafis, belajar nge-tracing gitu, tracing kayak ngikutin bentuk benda yang sudah ada gitu tuh kan, ngikutin ngebuat jadi yang utuh gitu tuh, nyesuaiin dengan sesuai contoh di dalam gambarnya gitu kan. Terus pada akhirnya kalau belajar cuman sampai di situ ya nggak bakal bisa lanjut lagi, nggak bisa berkembang gitu tuh. Jadi pada akhirnya belajar otodidak gitu tuh. Jadi yang dari sekolah atau dari kampus pun kurang cukup gitu untuk bisa mendalami lebih dalam. Dan selama melakukan hal itu gua tidak punya mentor gitu tuh yang udah terjun gitu kayak misalkan betul, kayak misalkan anggaplah kayak desain grafis gitu tuh ada desainer grafis gitu tuh yang udah berkecimpung di situ gitu, kayak udah punya percetakan atau udah bikin desain undangan gitu, gua nggak punya gitu mentor gitu. Atau enggak fotografer gitu tuh yang kayak udah berkecimpung berapa tahun ngajarin kalau nanti ngefoto gini itu hal-hal apa yang nggak perlu dilakukan dan hal apa aja yang wajib harus dilakukan gitu kan. Yang pada akhirnya gue nggak ada gitu tuh, jadi kayak belajar pun kayak loncat-loncat gitu ya. Kalau misalkan dalam apa ya, belajar itu kan tadi kata PPO kan harus bidang satu-satu dulu gitu kan. Runut. Harus runtut gitu kan. Kalau misalkan belajar editing video gitu tuh, nah gue kayak belajarnya kayak nyoba aja gitu tuh, nyoba nyusun video gitu kan. Pada akhirnya jadi gitu kan, dikasih musik, dikasih color grading segala macem gitu kan, udah jadi beres. Padahal kan ada, kalau belajar kan padahal ada stepnya kan, belajar dulu mengenali interface-nya seperti apa, tools-nya seperti apa fungsinya, cara nge-cut videonya gimana, terus kayak momen mana video itu di-cut, terus momen mana video itu kayak shaky harus diapain gitu tuh kan. Jadi kayak seharusnya itu ada step-stepnya, nggak loncat-loncat gitu tuh. Jadi kayak ada istilahnya ya ada guideline-nya lah gitu tuh untuk bisa belajar dengan baik dan benar. Tapi ya pada akhirnya kan outputnya kelihatan gitu tuh kalau video gitu kan, outputnya kelihatan kan, bisa dinikmatin, bisa tahu mana jelek atau enggaknya gitu kan. Nah berarti Pak PO ini selama di sana ada mentornya, jadi kan bisa nanya langsung, pengalamannya kan enak, jadi kayak harusnya gimana, terus gimana caranya biar bisa terjun di profesi itu gitu kan. Itu selama berapa lama itu Pak PO belajar itu di sana? Duh, lama banget ya. Oh, lama banget ya. 2 tahun 3 tahun ada kali ya? 5 tahun kali. 5 tahun. Dah luar biasa berarti 5 tahun mah. Jadi waktu pertama kali belajar itu, gue masih ingat banget kata-kata Mas Golagong itu. Kalian baru akan bisa menulis itu paling cepet 2 tahun. Gua rada tersinggung, maksudnya maksudnya selama itu gitu. Gua kayaknya bisa deh. Nggak selama itu. Ternyata lebih lama.
Lebih lama dari 2 tahun. Berarti benar ya prediksinya ya. Harus lebih dari 2 tahun. Memang apa ya, nggak bisa instan sih kalau nulis ya, harus berlatih, harus sabar lah. Sabar. Gitu. Berarti itu kan belajar soft news, hard news, berarti Pak Peo harus terjun juga ke lapangan untuk mencari itu ya. Iya. Oh, karena gue pun sempat apa istilahnya ya, magang lah, PKL lah kalau pada sekolah ya. PKL. Dan kebetulan gue dapat di tempat jurnalis gitu tuh ya, di Antara. Gue dulu tuh sempet. Antara yang di mana? Yang di Pandean. Itu gue sempet tuh sampai diajarin sama kepala bironya. Kan karena gue malu kan untuk nanya gitu tuh, untuk nanya apalagi wawancara. Diajarin lah kayak nanti kalau kamu mau wawancara ini aja. Aduh 2 kali loh Pak. banget ini. Makin malam makin ini. Udah apa-apa. Magang diajarin ini sih untuk caranya apa ya? Wawancara gitu tuh. Kayak ya kamu ini aja, toel orangnya terus bilang kenalin dari mana, namanya siapa, guanya gitu kan, kayak nama saya Danum Nandi, magang di Antara gitu kan, di Antara gitu tuh, mau wawancara gini. Jadi kayak harus nyiapin pertanyaan dulu kan. Dan kebetulan pada saat itu disuruh sama kepala bironya untuk bikin kartu nama, terus kayak nama gua, terus kayak magang di sini berlaku selama 3 bulan gitu tuh. Siapa disuruh bikin, jadi kayak buat pengenal lah gitu tuh, pengenal. Setiap ada narasumber lu ngasih kartu nama itu. Iya, Kayak kalau nggak salah lupa pos tetap selalu bawa itu aja. Jadi kalau ditanya ini ada pegangan nih, kalau gua lagi magang di sini dan ada berlakunya gitu, sampai ada tanda tangan kepala bironya kalau nggak salah pada saat itu tuh. Akhirnya gua ya belajar lah hal baru lah itu kan, karena di sekolah nggak ada mata pelajaran jurnalistik nggak ada. Kalau SMK nggak ada, karena gua multimedia jadi nggak ada kan. Dan pada saat itu pernah ada 17 Agustusan gua wawancara ke petugas, bukan petugas yang megang baki, kayak pokoknya petugas upacara di alun-alun lah gitu ya. Gua wawancara si orangnya ini ya. Gua wawancara terus gua tulis lah gitu tuh hasil wawancaranya, karena hasil wawancara terus dijadiin berita itu bakal dikirim ke kepala biro langsung. Ternyata oleh kepala biro pada saat itu ngelihat tulisan gua, "Oi, bagus nih," gitu tuh. Diedit lah sama dia, karena dia kalau nggak salah sebagai editor juga gitu tuh kepala biro ini. Diedit lah, terus ternyata dimuat di majalah. Gua lupa nama majalahnya, kayak majalah Antara, bukan majalah ya, apa ya? Kayak Antara tuh punya apa ya? Kayak koran. Tapi korannya nggak gede Pak PO, kayak memuat cuman beberapa berita doang gitu tuh. Nah gue dapet dimuat di situ hasil tulisan gue. Ada nama lu nya? Ada nama guanya kalau nggak salah ya, ada nama gue. Gue sempet nyimpen itu si korannya, nggak tahu nyimpen di mana. Tapi gue sempet nyimpen itu karena itu menjadi suatu kebanggaan bagi gue pada saat itu. Betul. Gue senang banget gitu ya. Kalau tulisan kita dimuat tuh kayak udah keren gitu kayak pencapaian lah, gitu tuh ya. Jadi kayak pada akhirnya ya setidaknya gue merasakan gimana menjadi jurnalistik gitu tuh ya pada saat itu ya. Karena itu bisa menjadi sebuah pertimbangan apakah gue lanjut masuk di bidang itu atau tidak gitu, karena gue sempat merasakan. Nah Pak PO kan udah tuh belajar sampai 5 tahun itu sembari Pak PO emang khusus belajar atau emang kuliah lagi? Enggak, kuliah. Sembari kuliah lagi. Jadi kuliah kalau belajar nulis tuh kayak di sela-sela nggak kuliah lagi. Ini berarti padat banget Pak PO ya. Kuliah iya. Lumayan lah. Lumayan ya. Berarti kalau kuliahnya ini sesuai dengan jurnalistik? Enggak. Oh beda? Jurusannya? Itu tadi pendidikan bahasa Arab. Enggak, yang pas masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah. Jadi S1 masih belajar nulis tuh sambil kuliah. Sambil kuliah S1 gitu. Terus setelah itu berarti udah 5 tahun nih, udah lulus nih. Berarti langsung terjun kerja. Sebelum lulus gua kerja. Sebelum lulus S1. Terus? Ya jadi waktu masih di Rumah Dunia sih. Jadi Mas Golagang tuh
nyampein ke gua kalau Banten Raya tempat gua kerja sekarang itu dulu kan namanya Banten Raya Pos. Banten Raya Pos lagi butuhin wartawan katanya gitu. Tertarik nggak? Nah, akhirnya gua nyoba tuh sama temen gua namanya Malik. Berdua dites segala macam. Posisinya gua yang ngajak Malik karena infonya kan dari gua. Yang diterima si Malik. Oh, bukan lu. Gua nggak diterima. Gitu. Tapi si Malik sempat bilang, gua mau kerja di sini tapi lu juga nanti ke sini ya, gitu. Jadi lu bakal istilahnya nyusul lah gitu. Kata gua, ya. Insyaallah gua. Padahal dalam hati gua pengennya kerja di Tempo gua, pengen jadi wartawan. Jadi zaman di Sigma itu kan sering baca majalah Tempo ya, jadi kayak keren nih gitu kalau jadi jurnalis Tempo gitu. Akhirnya pas ada lowongan lagi, Malik ngobongin gua lagi, nagih janji gua gitu kan. Masuk. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau gua nyoba masuk gitu, di tes segala macam, akhirnya lulus gitu. Jadi kayak apa sih ya? Emang pengen bareng gitu tuh ya, tetap di situ ya. Iya, karena ya temen dekat lah gitu. Temen dekat, temen diskusi. Gitu. Menurut lu Pak PO, menulis itu merupakan hal dasar dari segala profesi nggak sih Pak PO? Kayaknya sih iya kayaknya. Karena gue kan suka bikin video ya, otomatis kayak bikin naskah gitu dalam proses pembuatan video. Karena nggak mungkin kayak serta-merta kayak udah langsung ngambil video gitu tanpa harus ada istilahnya, walaupun poin-poinnya kan tetap aja menulis gitu kan. Jadi kayak menulis itu emang udah menjadi hal dasar dari segala profesi ya Pak PO. Duh, nggak kerasa banget nih Pak PO, udah tengah malam ini kita ngobrol ini sumpah. Gak kerasa banget Pak PO. Aduh, ini makasih banget ya Pak PO udah ngasih insight. Siap. Insight pengalaman. Sebenarnya masih banyak yang mau gua tanya sih, cuman karena durasinya nih udah lumayan banyak nih Pak PO. 1 jam lebih ya. Makasih Pak PO udah datang bela-belain dari Cilegon. Siap. Nanti lah siapa tahu bisa ketemu lagi Bapak ya. Okay, di pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, makasih ya udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di podcast Danu selanjutnya. Dadah.